yang berbahagia. Kepada Allah kita berserah diri. Semoga acara peringatan Isra Mi'raj ini dapat mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk sebagai pembuka awal kami sudah laksanakan. Kemudian mari kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran Karim yang akan disampaikan oleh Qari'ah Saudari Latifah Wahyu Marnisa. Kepada anak kami Latifah Wahyu Marnisa dipersilakan. Yang kurang nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
terima kasih banyak kepada ananda kami Lutfia, semoga dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, acara selanjutnya salawat badar yang akan dipandu oleh Ustaz Ali Sya'adan As-Saus. Kepada Bapak Ibu, sesuai arahan, mari kita berdiri sejenak untuk sama-sama kita salawat badar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Waalaikumsalam. Kepada Bapak Ibu kembali dipersilakan dulu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kata-kata sambutan sekaligus arahan bimbingan dan laporan dari panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Mardian. Pada Bapak dan kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berhadir di dalam Masjid Nurul Huda Desa Air Dingin dalam rangka melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi. Salawat dan salam tidak lupa dan tidak hentinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu dilimpahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita melaksanakan sebuah peristiwa yang telah dilalui beliau untuk menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sebentar lagi akan disampaikan oleh kawan kita. Yang kami hormati Bapak Camat Simbolo Timur, yang kami hormati Bapak Kabin Kamtibmas Babinsa Desa Air Dingin, yang kami hormati Bapak Imamji Desa Air Dingin, yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, para kaum dan kasih, para kepala dusun dalam Desa Air Dingin, yang kami hormati Bapak para imam, pengurus PKN Masjid Desa Air Dingin, yang kami hormati seluruh tokoh-tokoh ulama, umarok, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat dalam Desa Air Dingin pada umumnya yang berhadir pada kesempatan ini pada khususnya. Dan yang teristimewa kepada al-mukarram kita Al-Ustaz Firman Abdul Hakim yang telah diberikan oleh Allah nikmat kesehatan berhadir pada kesempatan ini memenuhi undangan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang disampaikan pembawa acara tadi, bahwa saya akan menyampaikan yang pertama laporan panitia dan yang kedua kata-kata sambutan. Untuk laporan panitia di sini kami maklumkan terutama kepada Bapak Camat Simbolo Timur dan juga kepada kita semua bahwa pelaksanaan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1443 Hijriah ini terselenggara atas kerjasama aparat desa, ketua BKN beserta anggota BKN dan seluruh unsur masyarakat dalam Desa Air Dingin. Sedangkan konsumsi yang ada pada malam ini yang tersedia di hadapan kita ini merupakan kerja keras dan inisiatif dari panitia. Dalam hal ini keterlibatan Bapak Kepala Dusun, para kaum dan kasih, dan juga termasuk para RT dalam wilayah Desa Air Dingin. Di sini juga kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mengucapkan apresiasi kepada seluruh masyarakat Desa Air Dingin yang kami melihat antusiasnya luar biasa, termasuk dalam menyumbangkan sedekah snack kita pada malam ini, konsumsi kita pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kepada Bapak dan Ibu semua. Amin. Kemudian selanjutnya kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Camat Simbolo Timur dan juga seluruh jamaah dan undangan yang telah berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Di sini kami mengharapkan kepada kita semua, marilah sama-sama nantinya kita dengarkan seputar ceramah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun ini. Kenapa perlu kami himbau? Mari sama-sama kita dengarkan. Karena di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu sangat penting dalam kehidupan kita.
Walaupun ada sebagian ulama mengklaim perbuatan ini tidak dilaksanakan oleh Nabi, mungkin peringatan seperti ini, bukan istilahnya, peringatannya, termasuk maulid. Tapi itu sebagian kecil ulama. Saya rasa sangat penting dalam kehidupan kita untuk menambah keyakinan kita terhadap perjuangan baginda Rasulullah dalam menjemput perintah sholat yang kita laksanakan 5 waktu sehari semalam yang merupakan kewajiban kita. Jadi dengan kita mengikuti Isra dan Mi'raj seperti ini, kita dengarkan apa yang disampaikan penceramah kita, semakin bertambah keimanan kita. Di sebentar lagi kita masuk di bulan Ramadan. Semoga ibadah kita nanti di bulan Ramadan itu, terutama sholat dan puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi harapan kita. Jadi sekali lagi, marilah kita simak apa yang akan nanti disampaikan oleh penceramah kita, sehingga menambah keyakinan dan keimanan kita, terutama terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Karena bagi yang tanggung-tanggung keimanan, orang kafir tidak percaya dengan peristiwa ini, nanti akan dikupas habis oleh penceramah kita. Nah, jadi mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan sebagai laporan panitia dan sebagai sambutan pada malam berbahagia ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa. Baik, selanjutnya arahan dan bimbingan hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Camat Sebelu Timur pada Bapak Ali Afwan SP dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, malam yang sangat indah ini, kita semua warga desa Air Dingin dapat berkumpul bersama di masjid yang sangat kita banggakan ini untuk bersama-sama bersilaturahmi sekaligus menambah ilmu dalam rangka peringatan Isra Mi'raj tahun ini tingkat desa Air Dingin. Semoga kegiatan kita ini diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari tatanan kehidupan jahiliyah ke alam yang penuh keberkahan, alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak yang mulia. Semoga kita kelak akan menjadi umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Air Dingin beserta seluruh jajaran pemerintahan Desa Air Dingin, Ketua DPD dan seluruh anggota. Kemudian yang kami hormati bapak-bapak, para guru-guru kita, para ulama. Ada Bapak Sabu Nasir, kemudian ada Pak Ustadz Abdul Hakim dan seluruh ulama yang tokoh-tokoh ulama yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Mukim, seluruh tokoh masyarakat
Desa Air Dingin, kemudian panitia dan jajaran DKM masjid kita, kemudian yang kami hormati pengurus PKK Kecamatan dan Desa Air Dingin yang bersama-sama juga hadir pada hari ini, dan kami jamaah seluruh kita masyarakat Desa Air Dingin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, pada kesempatan ini sebelum acara atau sedikit arahan dari kami, pertama tentu walaupun kita hari-harinya saling bersama-sama selalu, kadang di masjid ini, kadang di pasar, tetapi karena dalam beberapa hari yang lalu kami diberikan amanah untuk menjadi camat di Semulu Timur, maka tentu mungkin selama ini keakraban kita hanya saling kenal, hari ini mungkin lebih akrab lagi karena sudah lebih dekat sekarang ini dengan masyarakat di Semulu Timur. Tentunya mungkin masih ada dari Bapak dan Ibu yang belum mengenal kami, maka dalam kesempatan yang sangat indah ini, izinkan kami memperkenalkan diri kepada Bapak dan Ibu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita sudah saling kenal, saling lebih erat hubungan silaturahminya. Nama saya Ali Afwan. Selama ini dipercayakan camat di Tepat Tengah. Sejak hari Jumat yang lalu mulai aktif di Kecamatan Semulu Timur. Semoga kehadiran kami kemari semakin menambah keakraban di antara kita, silaturahmi semakin erat, dan yang paling penting dengan kebersamaan seperti ini kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat. Kami berharap bapak-bapak dapat juga memberi masukan, saran, bahkan kepada seluruh tokoh-tokoh yang hadir. Bahkan kami juga memerlukan atau mengharapkan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kemajuan daerah kita, desa kita di Kecamatan Semulu Timur yang kita banggakan ini. Bapak dan Ibu, untuk mempercepat, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai arahan, boleh sekedar penyampaian kepada kita untuk dapat sama-sama kita laksanakan. Yang pertama, terkait dengan pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Semulu, khususnya Kecamatan Semulu Timur, marilah kita tingkatkan dan kita laksanakan bersama-sama. Beberapa hari kami melaksanakan tugas di Kecamatan Semulu Timur. Sudah beberapa kali dilaksanakan Isra Mi'raj pada beberapa desa. Dan ini kami berharap kepada kita semua, masyarakat desa Air Dingin. Peringatan Isra Mi'raj mempunyai nilai yang luar biasa yang harus kita adopsi dalam mengarungi kehidupan ini. Apalagi sebentar lagi menjelang Ramadan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Isra Mi'raj ini mari kita wujudkan dalam diri kita untuk dapat kita laksanakan. Hari ini walaupun Bapak Kepala Desa menyampaikan tadi, terima kasih kepada masyarakat Desa Air Dingin yang telah hadir ke masjid ini. Namun perlu kita pertanyakan, berapa jumlah masyarakat Air Dingin sehingga yang hadir hanya pemain inti ke dalam masjid ini. Ini juga menjadi sebuah refleksi kepada kita bahwa kita sebagai tokoh masyarakat masih perlu usaha-usaha untuk mengajak masyarakat kita bersama-sama. Adanya nilai menurut kami, adanya nilai penurunan nilai atas sebuah kegiatan keagamaan hari ini yang berkembang. Tentu ini
menjadi miris bagi kita. Bila kita lihat yang di depan, yang duduk di depan, duduk di samping, adalah pemain-pemain inti. Kalau pemain inti, kalau klub main bola, klub intinya selalu yang turun. Begitu ada Isra Mi'raj, peringatan, yang turun adalah pemain intinya juga. Ketika ada acara kegiatan keagamaan takziah, yang turun juga pemain intinya. Artinya apa? Perlu adanya upaya-upaya dari kita bersama, saling mendukung guna seluruh masyarakat bersatu, saling meningkatkan ukhuwah untuk membawa masyarakat kita bersama-sama dalam satu jalinan silaturahmi yang kuat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan dan syiar Islam lainnya. Kemudian pada kesempatan ini juga, di awal pertemuan dengan seluruh kepala desa, kami telah menyampaikan kepada seluruh pimpinan di kecamatan pada saat serah terima jabatan bahwa langkah pertama yang harus kita upayakan adalah menjadikan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, terutama aparat desa dan BPD, sebagai garda terdepan yang membawa masyarakat kita ke dalam masjid untuk melaksanakan salat berjamaah bersama-sama, sehingga keberkahan Allah akan turun untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Simeru, khususnya Simeru Timur, insya Allah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, begitu banyak nilai yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita nantinya. Tentu salah satunya dari Isra Mi'raj ini, sebelum Isra Mi'raj itu semua tokoh masyarakat, semua masyarakat yang sudah tua ini tahu. Yang pertama adalah Rasulullah dilakukan pembersihan hati beliau. Sebelum dilaksanakannya Isra Mi'raj, ada langkah pertama, pembersihan hati. Dibedah oleh malaikat. Apa nilai yang terkandung di sini? Marilah kita semua, seluruh masyarakat desa yang ingin yang hadir pada hari ini, mari kita sucikan hati dengan niat yang bersih. Karena hanya hati-hati yang ikhlas, hati yang bersih, hanya itulah yang terus bersama-sama melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Untuk itu kami mengajak kita semua, dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Isra Mi'raj ini, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita, akan terus menjadikan kita kuat, silaturahmi yang erat untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kemasyarakatan, kegiatan ibadah, kebersamaan, silaturahmi yang erat, sehingga masyarakat kita bersama-sama maju dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini juga kami menyampaikan kepada kita, seluruh masyarakat Simeru Timur, khususnya yang hadir pada hari ini, beberapa hari yang lalu kami mencoba mengupayakan agar mobil kita, mobil Halo-Halo Simeru Timur yang memang sudah jadi ikonnya selama ini, mulai bergerak untuk menyampaikan dan terus menyampaikan, mengingatkan. Jadi yang paling utama di sini janganlah dinilai, oh ini apa, tujuannya apa. Tetapi marilah kita berpikir bahwa yang kami laksanakan adalah mengajak. Karena tujuan kita, kebersamaan kita adalah saling ajak dan mengajak masyarakat kita. Pada kesempatan ini juga kami sampaikan, marilah kita saling menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Hari ini masih terdapat masyarakat kita, begitu azan maghrib berkumandang, justru membawa anaknya makan bakso. Ini kan sesuatu yang miris untuk kita lihat. Coba, bukan kami melarang makan baksonya, bukan kami melarang berjualannya,
tetapi marilah kita saling sampai menyampaikan, ingat mengingatkan. Ketika suara azan berkumandang, marilah kita ajak anak kita, istri kita ke masjid. Jangan begitu azan berkumandang makan maghrib, tapi masih makan bakso juga. Ini sangat miris, sangat menyedihkan hati kita melihatnya. Tentu ini perlu adanya upaya dari kita bersama, seluruh yang hadir. Apabila ada saudara kita, tolong saling mengingatkan. Karena yang dapat berbuat itu bukan hanya camat, bukan hanya Pak Ustadz, bukan hanya Satpol PP, tetapi dimulai dari keluarga. Keluarga kecil, keluarga dekat, saling berfamili, mari kita saling menyampaikan. Jangan seperti itu. Bahkan jangankan tuntunan syariat atau tuntunan agama kita, di dalam kearifan lokal kita pun, kalau kita yang sudah tua-tua ini tahu, kalau sudah maghrib disuruh kita, besok ke rumah, kayak bapak-bapak disuruh ke masjid, mak suruh sholat. Kalau dulu yang ada anak-anak berkeliaran pada saat sedang maghrib berkumandang, sekarang malah mengajak makan bakso. Nah ini, mari kita sama-sama saling menyampaikan. Mohon maaf jangan tersinggung kita, tapi saya memang begini orangnya, tetap saya sampaikan. Karena inti dari Isra Mi'raj yang dibawa adalah salat 5 waktu yang dilaksanakan. Itu oleh terbesar dari Isra Mi'raj ini. Karena duluan arahan, maka terpaksa duluan kami sampaikan. Mungkin ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Marilah kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Semoga semakin menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan insya Allah menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam penyampaian kami, mungkin ada yang tidak pada tempatnya. Maklumlah, sudah mungkin kebiasaan seperti ini menyampaikan, mungkin ada yang tidak pada tempatnya atau terlalu kasar dalam penyampaian. Dan semua ini adalah untuk kemajuan kita dan untuk kebersamaan kita. Marilah terus kita tingkatkan silaturahmi demi kekompakan masyarakat dan kemajuan desa yang sangat kita cintai ini. Kepada Allah kita berserah diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Camat yang sudah menyampaikan arahan dan bimbingan kepada kita semua. Sebelum kita mendengarkan ceramah, kepada Bapak Ibu yang membawa anak kecil, harapan panitia kiranya dapat ditertibkan dan tidak berkeliaran. Juga kepada petugas remaja masjid dapat melaksanakan tugasnya. Baik Bapak Ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di balasannya kita dengarkan dan ikuti ceramah peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram kita, Bapak Ustadz Firman Abdul Hakim. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Miftahus Salam di Desa Air Pinang. Kepada Bapak Ustadz yang hormat kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu-ibu biar semangat dikit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Camat Simelu Timur beserta seluruh unsur musbikanya, Bapak Imam Mukim beserta anggota, Bapak Kepala Desa beserta seluruh aparatur pemerintahannya, Ketua BPD beserta anggota, Ketua Pemuda, Ibu Ketua PKK, seluruh para tokoh hukum dan adat, seluruh para kepala dusun, dan yang saya muliakan para alim ulama, para ustaz, al-mukarram wal-mukarramah, para imam, baik imam ci, imam masjid, dan seluruh imam-imam nasab. Wabil khusus akhinal kiram, Kakanda Bapak Sabu Nasir, akhinal kiram Ustadz Indra Sakti, akhinal kiram Ustadz Zul Hamzah, akhinal kiram Ustadz Maulana, dan umumnya hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang belum sempat saya sebutkan satu persatu pangkat dan jabatannya. Dan mudah-mudahan dalam kesempatan malam yang berbahagia ini kita semua selalu ada dalam lindungan, bimbingan, hidayah, keberkahan, kebaikan, terutama ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, ibu-ibu kaum muslimat rahimakumullah. Terlebih dahulu saya pribadi sebetulnya merasa sungkan. Di sini bukan ceramah kok, tapi watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Kita bermuzakarah tentang Isra Mi'raj. Karena kalau saya perhatikan Pak, desa Air Dingin ini sentral tempatnya para ulama Kabupaten Simelu.
Tapi sekalipun seperti itu, mudah-mudahan acara kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, ibu-ibu kaum muslimat rahimakumullah. Kalau nggak salah hari ini kita sudah masuk tanggal 12 Sya'ban. Betul? Salah apa betul? Halo Bu, Sya'ban tanggal berapa sekarang? Jadi kita simpulkan acara malam ini, kalau menurut saya ada 3 ini luar biasa. Yang pertama acara Isra Mi'raj. Yang kedua menjemput nisfu Sya'ban. Yang ketiga persiapan menghadapi bulan Ramadan. Luar biasa, 3 acara berturut-turut. Kalau panjang umur, insya Allah sekitar 3 hari lagi kita masuk malam nisfu Sya'ban. Hadirin kaum muslimin, ibu-ibu kaum muslimat rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, saya mengajak bapak dan ibu untuk doa bersama dan sama-sama berdoa. Sekalipun bukan saya yang diterima, mudah-mudahan di antara bapak-bapak ada yang dikabulkan doanya. Amin ya rabbal alamin. Saya awali dan mohon diikuti dengan seksama. Kalau ibu-ibu jelas suaranya bangga? Bapak-bapak jelas suaranya? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Saya ulangi, yang belum baca, baca. Dibuka suaranya ibu, jangan malu-malu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab kami, bulan Sya'ban kami, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, dan hasilkanlah maksud tujuan kami. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan usia kita dipanjangkan jumpa dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan hasil maqasidana. Amin ya rabbal. Nanti pulang ke rumah dibaca doanya Bu ya. Dibaca doanya Bu ya. Sering dibaca, sering baca apa sering tinggal? Amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin, ibu-ibu kaum muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya tidak panjang lebar cerita tentang Isra Mi'raj. Kita ambil hikmahnya saja 3. Berapa Pak? 3 yang akan sama-sama kita muzakarahkan. Yang pertama, kullu syai'in sababun. Setiap sesuatu yang terjadi pasti ada penyebabnya. Yang pertama kita bahas tentang apa sebabnya Rasul Isra dan dimi'rajkan. 1. Yang kedua, nggak mungkin Allah angkat Rasulullah sampai ke atas langit kalau nggak ada tujuan. Maka yang kedua kita bahas apa tujuan Allah mengisra dan memi'rajkan
Rasulullah. Yang ketiga, nggak mungkin orang berlalu-lalang, orang berangkat merantau acara pulang tanpa ada penghasilan. Maka kita bahas yang ketiga, apa hasil dan hikmah daripada Isra Mi'raj. Berapa Bu? Berapa Pak? 3. Yang pertama, kullu syai'in sababun. Setiap sesuatu yang jadi pasti ada penyebabnya. Apa penyebab baginda Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan? Ternyata jawaban sederhananya satu. Apa jawabannya? Karena baginda Rasulullah adalah makhluk manusia, nabi, dan satu-satunya Rasul yang paling besar pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Bu? Kita tahu ada 124.000 nabi, ada 313 Rasul. Di antara 124.000 nabi, 313 Rasul, ada 25 nabi yang wajib kita ketahui. Betul? Betul Pak? Di antara 25 nabi yang wajib kita ketahui, ada 5 nabi yang mendapatkan titel ulul azmi. Betul? Siapa mereka? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan yang kelima Nabi Muhammad. Dan di antara titel Nabi ulul azmi yang 5, ada satu Nabi yang paling spesial dan paling dalam, paling besar pengorbanan untuk Allah. Disortil di antara yang 5 adalah baginda Rasulullah. Jelas Bu? Dikarenakan Rasulullah adalah Nabi yang paling besar pengorbanan untuk Allah, maka nggak tanggung-tanggung Pak. Titel dari Allah pun Allah bedakan daripada yang lain. Titel dari Allah bedakan daripada Nabi yang lain. Nabi Ibrahim titelnya Khalilullah, Nabi Musa titelnya Kalimullah, tapi Nabi Muhammad titelnya adalah Habib. Apa titelnya Pak? Apa titelnya Bu? Nabi Muhammad titelnya Habibullah. Gak tanggung-tanggung Pak. Kalau orang sudah mendapatkan titel Habib, yang artinya kekasih, Bapak sendiri bisa bayangkan, ya. Kalau Bapak sudah mengambil seseorang sebagai orang yang paling Bapak kasihi, Ibu, dulu sebelum menikah, berapa laki-laki yang suka sama Ibu? Halo, jelas Bu? Berapa orang yang kirim SMS? Bapak-bapak dulu, berapa perempuan yang suka sama Bapak? Banyak? Banyak yang nolak. Di antara banyaknya orang yang suka, Pak, pasti kita sortir. Siapa di antara mereka yang paling besar pengorbanan untuk kita, itulah jadi kekasih kita. Betul nggak? Betul nggak Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala pun begitu. Banyak nabi dan rasul yang berkorban untuk Allah, tapi Allah sortir kembali baginda Rasulullah lah yang paling besar pengorbanan untuk Allah, sehingga mendapatkan titel Habibullah, kekasih Allah. Jamaah kaum muslimin, ibu-ibu kaum muslimat rahimakumullah, dikarenakan Rasulullah mendapatkan titel Habibullah, kekasih Allah, maka nggak tanggung-tanggung. Hadiah dari Allah pun spesial, berbeda dengan hadiah pada nabi-nabi yang lain. Betul Pak? Betul Bu? Ada enggak nabi dan rasul yang pernah di-Isra dan di-Mi'rajkan seperti Rasulullah? Ada enggak? Ada Pak? Nabi Adam, Nabi Idris, nabi-nabi yang lain. Enggak ada yang jalan Isra dan Mi'raj seperti Rasulullah. Jadi Isra dan Mi'raj adalah merupakan hadiah yang besar dari Allah untuk Rasulullah. Kenapa hadiah yang besar ini Allah berikan kepada Rasulullah? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling besar pengorbanan untuk Allah, paling sedih dalam hidupnya, paling tinggi pengorbanannya. Baik beliau korban tenaga, korban
Makanya pada saat itu ibu, saat baginda Rasulullah berangkat Isra dan Mi'raj, maka saat itulah disebut yang namanya Amul Hazan. Apa Pak? Apa artinya? Tahun kesedihan. Masya Allah, tabarakallah. Rasulullah Pak bersedih. Kenapa Rasul bersedih? Kita nggak usah cerita tentang perjuangan Rasul dengan sahabat. Rasul dengan sahabat Pak tiap hari habis-habisan dicaci, dimaki, dilecehkan, dihinakan, bahkan mau dibunuh, dikejar, diteror sama orang kafir. Rasul meleleh air matanya melihat sahabat seperti itu. Satu. Tak lama kemudian terjadi musibah yang kedua untuk Rasulullah. Wafat istri tercinta Siti Khadijah. Bu, ibu kenal Siti Khadijah enggak? Kenalan di mana? Kenal Siti Khadijah? Kenal di FB? Itu Khadijah tukang pulsa itu. Siti Khadijah, istri pertama Rasulullah Pak. Saat itu Amul Hazan meninggal ibu. Yang menjadi Rasul bersedih bukan karena meninggal Siti Khadijahnya ibu, tapi Rasulullah meneteskan air mata. Satu-satunya wanita yang paling besar pengorbanan untuk agama adalah Siti Khadijah. Pak, bayangkan Khadijah ibu luar biasa pengorbanannya. 3/4 kekayaan milik Siti Khadijah di kota Mekah. Nikah dengan Rasulullah Pak, dalam sebuah sejarah nih Pak, ya. Dalam sebuah sejarah kalau salah tolong dibetulkan. Siti Khadijah melihat Rasulullah Pak pulang berdagang dari negeri Syam. Siti Khadijah ingin kenal dengan Rasulullah akibat kejujurannya Pak. Kemudian Siti Khadijah panggil Siti Nafisah. Siapa Siti Nafisah? Kalau bahasa sebelumnya talangkai. Apa Bu? Talangkai. Siti Nafisah ini Pak pembantu Siti Khadijah. Apa Khadijah katakan? Nafisah sinilah. Itu laki-laki anak muda itu siapa? Oh itu Muhammad namanya. Tolong sampaikan. Ada enggak orang tuanya? Oh sudah yatim piatu. Ada enggak saudaranya? Ada. Siapa? Abu Thalib. Sampaikan sama Abu Thalib, saya ingin dinikahi oleh Rasulullah, oleh Muhammad. Nih pengorbanan pertama nih Bu. Datang cerita dari Nafisah kepada Abu Thalib Pak. Dari Abu Thalib sampaikan sama Rasulullah. Rasul nggak langsung terima Bu. Apa Rasul katakan? Wahai paman, Khadijah itu saudagar kaya, bos saya. Nggak mungkin saya nikah dengan beliau. Saya orang miskin, saya orang biasa. Ini jawaban Rasulullah. Disampaikan sama Siti Khadijah. Apa Khadijah katakan? Bukan harta yang aku cari, bukan materi yang aku inginkan, tapi kejujuran yang menjabat hatiku terpaut dengannya. Bayangkan ini. Terakhir datang akhirnya Abu Thalib Pak sama Siti Khadijah. Kemudian datang kepada ayah Siti Khadijah. Siapa namanya? Khailid. Ayah Siti Khadijah namanya siapa? Khailid. Apa Khailid katakan Pak? Ayah dengan anak lain pula. Kalau Khadijah, saya nggak perlu materi. Tapi kalau bapaknya, apa bilang ayahnya? Siapa yang berani menikahkan Khadijah dengan Muhammad? Ini pedang bagiannya. Berapa berani mas kawin untuk anak saya? Jangan buat dia kira orang biasa. Khadijah ini saudagar kaya. 3/4 milik anak saya. Muhammad kawan kampung mau nikah sama Khadijah. Bayangkan. Nggak dikasih izin sama ayahnya. Makanya kadang-kadang turun sama orang sekarang ini. Datang anak muda bilang sama emaknya, ya, bukan ditanya sudah berapa juzna hafal, sudah berapa ayat hafal, mondok di mana, apa yang ditanya Pak? Area Karajomo. Betul tak? Khailid ini berapa juta maharnya? Akhirnya ibu nggak diterima. Datanglah Abu Thalib sama Khadijah. Wahai Khadijah, kayak mana ayahmu seperti itu? Apa Khadijah katakan? Wahai Khailid, berapa yang diminta sama ayah? Besok saya cairkan.
Masya Allah, tabarakallah. Ternyata ibu, pengorbanan pertama Siti Khadijah untuk Rasulullah, mas kawin dan lain sebagainya, semua ditanggung oleh Siti Khadijah, bayar tanpa. Datang Rasulullah dengan Abu Thalib, bawa mas kawin, jangan dibilang-bilang dari saya ya, kasih sama Khalid, baru Pak diizinkan Rasulullah nikah dengan Khadijah. Ini pengorbanan pertama. Kemudian saat menikah dengan Rasulullah, Pak, perang apa? Uhud. Apa Khadijah katakan, ya Rasulullah, berapa kuda perlu? 3.000, cair, beli. Berapa panah perlu? Sekian ribu, beli. Berapa tombak perlu? Sekian, beli. Berapa baju baja yang perlu? Sekian ribu, beli. Cairkan semua. 3/4 orang terkaya di Mekah nikah dengan Rasulullah, pas meninggal dunia tinggal sehelai kain, itu pun bertambah-tambahan. Bayangkan Pak. Bahkan pernah ibu Siti Khadijah waktu Rasulullah pulang Pak, pulang Rasul dari perang, masuk ke rumah, Siti Khadijah sedang duduk, Rasul merasa kelelahan Pak. Kemudian Rasul tertidur di kaki Siti Khadijah. Pak, kira-kira Bapak pernah pulang kerja tidur di kaki istri? Pernah? Halo Pak, pernah enggak? Kalau belum pernah, dicoba. Halo Bu, pernah enggak suaminya tidur di kaki ibu? Nenek anak-anak. Dicoba kalau belum. Ini menambah kemesraan Pak. Istrinya habis sholat sunnah, datang bapak dari kerja, dari kantor, dari laut, dari gunung, kemudian berbaring di kaki istri. Masya Allah, tabarakallah, itulah Rasulullah. Sampai ibu Rasul tertidur. Nah, di saat Rasul tertidur, ternyata pandangan mata Siti Khadijah kepada Rasulullah, kemudian dengan spontan Pak, meneteslah air mata dari Siti Khadijah. Kenapa Khadijah meneteskan air mata? Apa Khadijah katakan, wahai suamiku tersayang, kemarin saya orang kaya, sekarang saya miskin. Kemarin perlu kuda bisa saya belikan, perlu baju besi bisa saya belikan, perlu uang bisa saya cairkan. Sekarang harta saya sudah habis untuk pengorbanan agama. Wahai suamiku tersayang, terjatuhlah mata Siti Khadijah, mata airnya terkena pipi Rasulullah. Sebab kemudian Rasul terbangun. Kemudian Rasul menghapus air mata Siti Khadijah dengan tangannya. Wahai istriku tersayang, kenapa engkau menangis? Apakah engkau bersedih karena aku miskin? Tidak. Apakah engkau menyesal karena menikah dengan aku? Tidak. Apakah engkau menyesal hartamu habis? Tidak. Lalu kenapa? Apa Khadijah katakan, ya Rasulullah, sekian puluh tahun kita bersama, berjuang bersama-sama, hari ini hartaku sudah habis. Wahai suamiku tersayang, apa yang mau saya korbankan lagi? Apa Khadijah katakan Bu? Ada satu bahasa dari Siti Khadijah yang menyentuh hati baginda Rasulullah. Apa Khadijah katakan? Wahai suamiku tersayang, karena hartaku sudah habis, andaikan besok saya mati, kemudian semua sahabat-sahabat dan umat muslim ingin berperang, kemudian tidak ada jembatan untuk melewati sungai, andaikan saya sudah mati, galilah kuburanku wahai suamiku, ambil tulang benulaku, jadikan jembatan untuk orang-orang berjuang di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pengorbanan Siti Khadijah. Sampai seperti itu. Kalau saya sudah mati wahai Rasulullah, hartaku sudah habis, umat muslim ingin menjebak satu sungai, galilah kuburanku, ambil tulang benulangku, jadikan jembatan untuk kaum muslimin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menetes air mata Rasulullah Pak. Pas hari itu bulan Rajab 27, ternyata Masya Allah, tabarakallah, terjadilah tahun kesedihan Rasulullah. Menetes air mata Rasul. Ya Allah, istriku sudah meninggal. Bahkan langsung Rasulullah ibu yang menguburkan Siti Khadijah turun ke dalam kuburan. Masya Allah, tabarakallah, Siti Khadijah meninggal Pak. Rasul turun langsung menguburkan Siti Khadijah. Belum habis air mata Rasulullah, masih terkenang wajah Siti Khadijah. Ternyata terjadi musibah yang ketiga.
meninggal wafat paman tercinta dan orang paling membela, paling mendukung Rasulullah, yakni Abu Thalib. 3 kejadian inilah Bapak Ibu sekalian yang membuat tahun itu disebut Amul Hazan, tahun prihatin untuk Rasulullah. Jamaah kaum muslimin, ibu-ibu kaum muslimat rahimakumullah, Rasul meneteskan air mata, berdungan berdoa kepada Allah. Kemudian Rasulullah pas tanggal 20 malam 27 Rajab, Rasul berangkat dari rumahnya menuju Masjidil Haram. Jelas kamu Bapak? Sampai langkah yang laut, hati yang sedih, kemudian muka yang syahdu. Rasul dalam hati berdoa, ya Allah, tunjukilah hatiku ya Allah, tambahkanlah hatiku ya Allah, perjuanganku luruskan ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, luruskan hati ini. Berangkat Rasul ke masjid, Pak, duduk di pinggir Ka'bah, di Hijri Ismail. Ini mengandung hikmah untuk kita Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu dirundung masalah di rumah, ada musibah yang tak pernah berhenti dalam rumah tangga, dalam bisnis dan lain sebagainya, untuk menenangkan hati berangkatlah ke masjid. Ini Rasul ajarkan Pak. Musibah terjadi, berangkat ke masjid. Bahkan kalau ada Rasul dulu angin sepoi-sepoi yang besar, badai topan melanda, tsunami terjadi, Rasulullah bukan lari dari masjid, tapi masuk ke masjid. Kalau kita kan berbalik Pak, lagi sholat lari. Ini hikmah buat kita Pak. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, di kantor, di gunung, di laut, kemudian di tempat pekerjaan, dimanapun kita berada, ada masalah, maka datanglah ke masjid. Doa seperti Rasulullah Pak. Ini punya masalah, datang ke mana? Datang ke warung kopi. Aduh, pening. Dia ketok kepalanya Pak. Bilang kawannya, kenapa pening? Banyak kali masalah. Kenapa? Istri merepet, terus anak sakit, terus orang bank datang, terus utang banyak, terus masalah ini dan itu. Duduk di warung kopi, terakhir pas pulang utang pula kopinya. Masya Allah, tabarakallah. Sama masalah nggak selesai, kopi utang, yang sayangnya pula sambil pegang HP. Ngapain? Cari uang susah saya ini. Ada sih yang game online doang. Mudah-mudahan katanya lolos saya ini, bisa terbayar hutang. Rupanya game online gak lolos, hutang nambah, pulsa pun habis. Pusat rumah, ribut sama istri. Nauzubillah min dzalik. Ini hikmah Pak. Sekali lagi, hikmah ini. Kalau ada masalah apa-apa, datang ke masjid, sholat 2 rakaat apa-apa. Allahu Akbar. Ya Allah, istri saya merepet-repet kemana ya? Bu, kira-kira kalau ibu lagi merepet, suami berangkat ke masjid, tambah merepet atau berhenti? Halo, berhenti apa merepet terus? Berhenti Pak. Punya utang, datang ke masjid, yang mau nagih kira-kira marah apa enggak? Gak bakal marah. Orang lagi sholat rupanya dia. Rupanya sholatnya pura-pura Pak, biar gak marah yang lagi. Ini namanya hikmah. Dan di saat Rasul bersedih, ternyata ibu dan bapak sekalian, Allah menyaksikan kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah penyebabnya. Apa Allah katakan? Jibril, siap ya Allah. Lihat hambaku di dunia gua. Siapa ya Allah? Muhammad Habibi, kekasihku. Kenapa? Sedang dirundung masalah, musibah terjadi, hatinya sedang bersedih. Siap ya Allah. Kemana? Bawa Muhammad. Jemput ke mana? Bawa ke langit. Kedua, ketiga, sampai ke langit ketujuh. Terakhir, dia jumpa dengan saya. Ini kalau bahasa kitanya. Apa Jibril katakan, ya Allah, saya mau jemput Muhammad, apa kendaraannya, siapa kawan saya?
ajak kawanmu malaikat Mikail. Apa kendaraannya? Ambil kendaraan di surga yang namanya Buraq. Ibu tahu Buraq? Bukan ibu-ibu pakai rok. Buraq. Berangkat Jibril ke surga. Sama Mikail. Sampai di surga ibu, rupanya Buraq bukan satu. Sampai di surga rupanya Buraq arba'una alfa Buraqin, ada 40.000 Buraq. 40.000 Buraq di sana. Bayangkan Pak, 40.000 Buraq di surga. Dan yang membuat Jibril bingung Pak, yang 40.000 Buraq ini di dahinya tertulis nama Muhammad. 40.000 namanya Muhammad semua. Bayangkan coba. Apa Jibril katakan? Mikail, sinilah. Buraq yang mana kita bawa ini? Semuanya dahinya Muhammad itu. Kenapa tertulis nama Muhammad Pak di sini? Karena saking rasa rindu dalam hati Buraq sampai tertulis nama Muhammad di dahinya. Di saat Jibril dan Mikail bingung cari Buraq yang mana yang saya bawa, ternyata ada satu Buraq menundukkan kepala. Badannya kurus krempeng tinggal tulang, kulitnya kering kerontang, kemudian lihat matanya sudah bengkak, kemudian dilihat meneteskan air mata, menangis sambil teringhak-inghak. Apa Bu? Saya itu bukan Buraq. Nangis Buraq Pak. Datang Jibril ditanya, Buraq, limana katakan kenapa kau menangis? Kenapa badanmu kurus? Kenapa kau gak bahagia? Tengok kawan-kawanmu tuh, semuanya bahagia, loncat kanan, loncat kiri, badan gemuk semua, wajah cerah semua. Kamu wajah suram, badan kurus tinggal tulang krempeng, kulit kering, nangis pula. Kenapa? Ternyata ibu, apa jawaban Buraq yang satu? Ya Jibril, bagaimana saya tidak menangis ya Jibril? Bagaimana badan saya tidak kurus ya Jibril? Kenapa? Tahu nggak? Di dahi ini nama siapa tertulis? Bilang Jibril, Muhammad. Betul. Muhammad, ini nama Muhammad sudah tertulis 50.000 tahun yang lalu Jibril. Sudah tertulis di dahi 50.000 tahun yang lalu. Namun sayang, 1000 kali sayang, sampai saat dan detik ini jangankan saya memeluk yang namanya Muhammad, jumpa dengan wajahnya pun belum. Tapi namanya sudah di sini. Terus dikarenakan saking saya besar rasa rindu dengan yang namanya Muhammad, la uridu ta'am, aku tak mau makan, wala uridu syarab, aku enggak mau minum, aku enggak mau main-main, aku enggak mau jalan. Saking terbakar rasa rinduku sehingga tulangku rapuh, sehingga kulitku kering, badanku kurus, sehingga aku tak mau tersenyum, mataku bengkak dikarenakan menangis ingin berjumpa dengan yang namanya Muhammad. Apa yang dikatakan? Kalau begitu cocoklah. Ini yang kita bawanya. Jadi coba. Mikail, rupanya ini yang paling rindu sama Muhammad. Bawa. Siap. Wahai Buraq, ikut. Kemana? Ikut aja. Sampai di jalan kasih tahu Pak, kita akan jemput Muhammad. Ya Allah ya Rabbimu, biqudratillah, dengan izin Allah dan kuasa Allah. Baru mendengar nama Muhammad, Masya Allah, langsung badannya gemuk, wajahnya cerah terus tuh. Bayangkan tuh, sama seperti ibu kan dulu, bapak-bapak kan dulu sebelum kita nikah Pak kan, jangankan orangnya, baru sampai ke kampungnya aja udah begini, betul nggak? Betul nggak Bu? Baru dengar namanya Buraq sudah besar, nggak layu lagi. Emang luar biasa Pak ya. Kalau orang sudah terbakar rindu, baru masari. Anak gadis makan nggak mau, tidur nggak mau, minum nggak mau, main nggak mau. Rupanya kenapa? Rupanya diputuskan sama ceweknya. Ibu ditinggal merantau sama suami 3 tahun. WA nggak ada, Facebook nggak ada, surat nggak ada, kabar nggak ada, rindu apa enggak? Jadi Bang Toyib 3 tahun nggak pulang-pulang. Rindunya luar biasa Pak.
Singkat kata pada cerita, jumpalah Rasulullah dengan Jibril dan Mikail seperti yang dibilang tadi sama Pak Camat. Sebelum Rasul berangkat, apa Jibril katakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man antum, siapa kalian berdua? Ana Jibril. Wahana Mikail. Jibril dan Mikail Pak tidak memperlihatkan bentuk asli, tapi memperlihatkan bentuk manusia yang ganteng dan luar biasa. Karena kalau malaikat Jibril memperlihatkan bentuk asli, Masya Allah, di saat Rasul naik ke langit, baru sekali Rasulullah lihat bentuk Jibril yang asli. Ya. Kayak mana bentuk Jibril yang asli? Saat Rasul memandang Jibril yang asli, ternyata ya Allah ya Rabbi, kita belum seberapa apa. Rasul katakan, saya lihat Jibril bentuk yang asli. Seandainya semua air lautan yang ada di atas permukaan bumi, air sumur, air hujan, mata air, air sungai, semua gabung taruh di atas kepala malaikat Jibril, tidak ada yang jatuh setetes pun. Bayangkan Pak, besar apa enggak? Besar apa enggak Bu? Semua laut digabung taruh di atas kepala malaikat Jibril, tidak ada yang jatuh. Kita orang-orang kecil model kita mah, panggil sholat gak datang, panggil ibadah gak mau, kerjaan buat dosa dan maksiat, mau jumpa dengan malaikat Jibril. Begitulah ibu Jibril yang asli. Ya Muhammad, siap, mari dibuka. Surut. Jibril katakan, Mikail, ambil air Zam-Zam 3 wadah buat sini. Makanya Pak, air putih ini banyak khasiatnya. Ya, makanya sekarang ulama-ulama itu, kalau datang kita ke ulama Pak, Ustaz, Pak Kiai, tolonglah doakan air ini. Betul nggak Pak? Ini nggak jadi masalah nih. Rasul aja dulu dibersihkan pakai air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Baca, tiup, minum, sembuh. Betul nggak? Kalau yang doanya betul-betul. Tapi kalau yang doanya 5 siap, 1000 kali membaca bismillah, tanya, sehat? Masih Pak? Gak sembuh-sembuh. Ini air putih, disiram air Zam-Zam, kemudian tutup, berangkat. Datanglah ayat Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diberangkatkanlah Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau kita pikir dengan logika, gak bisa masuk akal. Kenapa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kalau naik unta 2 bulan jaraknya Pak? Tapi Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tembus langit pertama, 2, 3 sampai ke langit ke-7, ke Rabbul Alam, Sidratul Muntaha, Lauhil Mahfuz, Qalam, kursi, surga, neraka, kemudian Mustawan, Sidratul Muntaha dan lain sebagainya. Cukup 3/4 malam. Kira-kira masuk akal apa enggak? Enggak masuk akal itu. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 2 bulan. Dan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidak langsung Pak, enggak. Tapi Rasul mampir-mampir ke beberapa tempat. Betul enggak? Dibawa mampir Pak. Mana contoh? 1. Apa Rasul Jibril katakan, Muhammad berhenti sholat sunnah. Doa. Siap Rasul doa, ditanya, Muhammad berhenti di mana kita? Enggak ada ya Jibril, enggak tahu. Apa Jibril katakan? Hadza Yasrib. Ini daerah Yasrib. Nanti akan jadi kota kedua setelah Mekah. Terjadilah sekarang kota Madinah. Berangkat lagi, duduk, doa. Di mana Muhammad? Enggak tahu. Ternyata di bawah sebuah pohon ibu. Ternyata Jibril katakan, Muhammad, pohon ini dulu pernah dipakai istirahat oleh Nabi Musa. Di saat dikejar-kejar oleh Fir'aun dan tentara-tentaranya, Nabi Musa istirahat di bawah satu pohon ini. Jelas Pak? Makanya nggak ada salahnya. Jangankan tempatnya, sementara tapak tilasnya aja kita ambil berkah Pak. Rasulullah ambil berkah. Tapak tilas siapa itu? Tapak tilas Nabi Musa. Nabi Musa nggak dimakamkan di situ, tapi Nabi Musa pernah
ini pohon pernah dipakai istirahat oleh Nabi Musa. Kapan? Saat dikejar oleh Fir'aun, Pak. Siap pukul orang sekali matai. Tuh, mati. Itu Nabi Musa. Kejar, istirahat di bawah pohon tadi. Saat Nabi Musa istirahat, terdengar rengikan dua anak gadis. Dicarilah sama Musa. Siapa yang nangis ini? Rupanya anak siapa? Nabi Yakub, calon istri beliau. Kenapa nangis? Ternyata anak Nabi Yakub dua ini sedang menggembala kambing. Saat menggembala kambing, sumurnya tertutup. Diangkat oleh puluhan orang, tak terangkat. Datang Nabi Musa, Bismillahirrahmanirrahim, atas izin Allah, batu yang besar diangkat oleh Nabi Musa, Pak. Ini Nabi Musa kehebatannya. Makan minumlah tadi kambing tadi. Kemudian dua anak gadis tadi pulang ke rumah, jumpa dengan ayahnya. Cerita. Ini cerita Nabi Musa. Rasul berhenti di situ. Berangkat Muhammad, ayo berangkat. Berhenti situ. Di mana? Di Baitul Lahmin, namanya Bethlehem. Apa Baitul Lahmin? Tempat lahir Nabi Isa. Rasul berhenti. Kemudian Rasul berhenti di makam Siti Masito. Siapa, Pak? Siti Masito. Rasul katakan, Jibril, harum kali ini. Harum apa ini Jibril? Jibril katakan, ya pantaslah Muhammad harum. Itu kan makam Siti Masito Muhammad. Siapa Siti Masito? Seorang pembantu Fir'aun yang mempertahankan akidah di hadapan Fir'aun. Ibu kenal Siti Masito? Makanya perlu iman dipertahankan, Ibu. Sampai Siti Masito dipanggil sama Fir'aun. Masito, kemari. Siap. Apakah betul kamu mendoakan saya biar hancur? Betul. Kenapa? Kamu tidak mengaku saya Tuhanmu? Tidak. Siapa Tuhan kamu? Allah. Tuhan kamu dengan Tuhan saya? Allah. Masito, saya rebus kamu. Rebuslah. Suami kamu dipanggil, suami Siti Masito. Panggil anaknya. Put. Suaminya direbus, anak pertama direbus, anak kedua direbus, terakhir ibu Siti Masito pegang anak bayi. Halo, jelas ibu? Apa Fir'aun katakan? Masito, lemparkan anak bayi kamu. Disitulah ibu, terkadang ada orang tua yang bisa luntur imannya karena anak. Siti Masito, ibu siapa yang tega melihat anak bayi nangis melemparkan ke air yang panas? Masito melelehkan air mata, ya Allah, antara dua pilihan. Masa pula anak saya kecil saya lemparkan ke rebusan air yang panas? Ternyata ibu dan bapak sekalian, akibat dan asbab kesolehan seorang ibu sampai anak bayi pun ikut soleh. Maka di alam dunia cuma 4 bayi yang bisa ngomong. Siapa di antaranya? Bayi Siti Masito. Anak Siti Masito ngomong. Apa bilang anaknya? Ma. Siapa yang ngomong ini? Rupanya anaknya, Pak. Ma. Ayo bangun gimana? Bahasa Arab itu keluar. Ayo bangun gimana? Anak dan bangun gimana? Ya. Apa karena melihat wajah saya masih bayi? Apakah karena saya melemparkan ke rebusan air, Mak? La tahzan, Mak, jangan bersedih. Wala tabki, jangan nangis, Mak. Lemparkan saya, Mak, lemparkan saya. Masya Allah. Mendengar anaknya ngomong begitu, Pak, langsung dilemparkan. Inilah pengorbanan Siti Masito. Rasul berhenti. Wanita yang solehah, agung kuburannya, Bu. Sudah berapa ratus tahun dari zaman Nabi Musa sampai ke Nabi Muhammad. Ribuan tahun, tapi harum kuburannya. Ini kemudian Rasul dipanggil sama nenek-nenek yang sudah bongkok, tapi sekalipun bongkok dari ujung rambut sampai ujung kaki semua emas semua badannya. Apa Jibril katakan, Muhammad, kalau kau sempat nengok ke belakang tadi, jumpa nenek-nenek tadi, habis umat Muhammad. Habis kenapa? Pasti semuanya akan menjadi ahli dunia, lupa akhirat. Sementara Rasulullah tengok ke belakang, sekarang sudah banyak orang ahli dunia. Betul tak? Betul, Bu? Ahli dunia lupa akhirat.
Sama seperti camat bilang tadi, mana contohnya di dunia lupa akhirat? Di masjid. Ayyalal falah. Ada orang jualan. Kira-kira Bu, antara orang yang setiap masuk masjid dengan orang yang diam di warung, bayangkan mana? Bayangkan mana Pak? Bayangkan mana Bu? Bayangkan diam. Ada orang bawa mobil, tapor tuh dia Pajero, mobil truk dan lain sebagainya di masjid. Ayyalal shalah. Banyak yang berhenti, banyak yang lanjut. Banyak yang berhenti, banyak yang lanjut, Pak. Masya Allah, tabarakallah. Banyak yang lanjut. Ada orang lagi rapat di kantor. Wah, sibuk. Papu. Azan. Kita hargai dulu azan. Ya. La ilaha illallah. Lanjut. Inilah sering terjadi. Dewa. Bukan azannya yang dihormati, tapi yang punya kalimat azan itu yang dihormati. Siapa? Allah. Kalimat azan itu bukan Nabi Muhammad yang buat, Pak. Bukan ulama yang merangkai, bukan. Tapi Allah yang buat langsung. Kapan? Di saat Rasul panggil para sahabat. Sahabat, maju. Siap ya Rasulullah. Kenapa? Ini kan sholat sudah dipardukan ini. Masjid sudah kita buat. Kira-kira untuk manggil orang masuk masjid apa kira-kira? Ada satu sahabat, Pak, ya Rasulullah, saya punya usul. Apa usulannya? Kita kan banyak, cari aja kayu, kita lubangin dalam, namanya kentongan. Boleh. Usulan diterima. Apalagi? Kita kan banyak kulit himar nih, potong, ambil kulitnya, kasih ke beduk namanya. Ada lagi yang satu, Pak, ya Rasulullah, lebih gampang lagi. Setiap masuk waktu sholat, kita ambil kayu bakar banyak-banyak, taruh depan masjid. Masuk zuhur, kita bakar, terus kan keluar tuh asapnya. Berarti kalau di masjid sudah keluar asap, tandanya masuk waktu sholat. Tapi Rasulullah, masukan yang masuk di akal pun nggak masuk, Rasul terima semua. Apa Rasul katakan? Boleh, usulan bagus semua. Sekarang ini aja, pulang ke rumah masing-masing, doa sama Allah, mudah-mudahan ada ilham. Rupanya Pak, waktu sahabat tidur, ya, ada satu orang sahabat yang bermimpi. Ternyata dalam impiannya itu jumpa dengan satu orang yang berjubah besar, kemudian pakai sorban. Kemudian apa dia bilang? Wahai sahabat, besok subuh di masjid sampaikan kalimat ini sama Muhammad. Kalimat ini langsung dari Allah. Apa kalimatnya? Sampai selesai. Datang waktu subuh, Pak. Apa langsung katakan, sahabat, ada nggak yang dapat ilham? Saya ya Rasulullah. Apa? Kalimat ini. Apa itu? Dibaca dari takbir sampai takbir terakhir sampai kalimat la ilaha. Apa Rasul kata, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih ya Allah. Akhirnya Rasul sortil di antara sahabat-sahabat yang suaranya bagus. Maka ada sahabat yang suaranya bagus. Siapa namanya? Bilal. Bilal itu kan azan Rasulullah. Kalau Bilal azan, semua orang di kota Mekah menangis. Ayyalal falah. Wanita Mekah keluar menangis melahkan air mata, doa sama Allah, ya Allah. Sekarang ada nggak orang azan menangis air mata di luar masjid? Ada nggak? Ada nggak? Jangankan menetes air mata, jawab azan aja nggak mau. Jangankan menjawab, dengar aja nggak mau. Sibuk di warung. Masya Allah, tabarakallah. Sampai di mana penghargaan kita sama Allah itu? Bukan azannya yang kita hargai, Pak, tapi yang punya kalimatnya tadi. Siapa? Allah. Gubernur kirim surat.
kasih sama bupati. Cuma 3 baris Pak. Tapi bupati terima surat dari gubernur. Gubernur. Betul nggak Pak? Bahasanya kok cuma 3 baris. Tapi karena gubernur yang buat, bukan bahasa yang dihormati. Tapi siapa? Atasan saya yang buat ini. Jangan sampai surat ini lecek. Apa yang tersobek-sobek. Betul Pak? Azan ini kalimat yang Allah buat Pak. Makanya Bapak dan Ibu sekalian disunahkan menjawab kalimat azan yang sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi kopi, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sibuk di rumah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Di kantor. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah. Kenapa kau nggak sama ya sholat? Bukan ya sholat. Allah tahu ibu bapak sekalian, kenapa jawabannya la haula wala quwata illa billah? Karena terbukti dari ribuan manusia hanya segelintir yang mampu melangkahkan kaki untuk setia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas Pak? Jelas Ibu? Makanya jawabannya pas dipanggil hayya Rasulullah, ayo sholat. Jawab la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Bukan, kalau bukan atas dasar hidayah dari Allah, ribuan manusia tak mampu melangkahkan kakinya yang lemah ini. Betul Bu? Kalau bukan karena hidayah Allah, tangan yang ringan tak mampu terangkat. Betul? Kalau bukan karena hidayah Allah, kaki susah untuk melangkah ke masjid. Betul? Ya, sekian goni beras mampu kita angkat Ibu. Sekian ton padi mampu kita angkat. Sekian kubik batu mampu kita angkat. Sekian pasir mampu kita angkat. Tapi hari ini banyak manusia yang tak mampu mengangkatkan tangan yang kosong. Kenapa? Karena tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu jawab la haula wala quwata illa. Ada enggak manfaatnya? Ada. Rasul katakan barang siapa yang menjawab azan dengan kalimat yang sama, kemudian ditutup dengan doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilah wal fadilah sampai selesai, maka Rasul katakan asbahullah, Allah akan memantaskan dirinya untuk mendapatkan istana di tengah-tengah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Oh, rupanya besar pahalanya Pak. Menjawab salam itu, menjawab azan. Singkat kata pada cerita, masuklah ke termin kedua. Apa termin kedua? Apa tujuan Allah mengisra dan memi'rajkan? Udah jam berapa ini? Udah 1 jam baru. Lanjut Bu. Sampai jam berapa? Jam berapa? Jam 12. Mulai duduk jam 12, saya sebentar lagi pulang. Tujuan Allah yang kedua, yang pertama asbab Allah mengisra dan mi'rajkan sudah jelas. Sekarang tujuan Allah mengisra dan mi'rajkan Rasulnya apa? Ayatnya sudah dibaca tadi Pak. Linuriyahu min ayatina. Itu tujuan Allah. Aku angkat Muhammad ini linuriyahu min ayatina, agar Muhammad itu melihat tanda-tanda kehebatan aku, agar Muhammad melihat tanda-tanda kekuasaanku, agar Muhammad melihat tanda-tanda kekayaanku, agar Muhammad melihat kekuasaan dan kekudratilahku. Allah katakan. Yang hari ini Pak, mungkin ada orang bilang di atas ada langit. Betul. Percaya, percaya. Di atas ada surga. Percaya, percaya. Ada neraka, percaya. Ada kursi, percaya. Langit pertama, 2 sampai ke 7, percaya. Kenapa kita bilang percaya? Karena baginda Rasulullah langsung tembus ke dimensi sana. Betul Pak? Tak tanggung-tanggung Pak. Kayak mana kemuliaan Rasulullah ini? Sampai bisa tembus ke langit pertama. Padahal dari dunia ke langit pertama 500 tahun jaraknya Ibu. Langit 2 sampai ke langit kedua 3, 500 tahun. Kalikan 7 langit 3.500 tahun Bapak kalau naik sana. Sampai langit pertama Ibu, Rasul jumpa dengan Nabi Adam. Langit kedua jumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga jumpa dengan Nabi Idris. Langit keempat jumpa dengan Nabi Yusuf. Langit kelima jumpa dengan Nabi Harun. Langit keenam jumpa dengan Nabi Musa. Langit ketujuh jumpa dengan Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim. Ya Allah, rupanya para nabi ada di sana, Pak. Nanti mau kiamat turun Nabi Isa. Ada di langit, Pak. Jumpa dengan Rasulullah Isra Mi'raj. Saling berpelukan, saling mendoakan. Terakhir, Rasul main ke Lauhil Mahfuz, catatan amal manusia. Rupanya Ibu, di sana ada yang namanya Lauhil Mahfuz, catatan amal manusia. Jutaan manusia tertulis di sana, Pak. Firman Abdul Hakim, usianya umpamanya, oh jangan saya bilang mati pula saudara itu. Firman Abdul Hakim usianya sekian tahun, ya. Ini amalnya begini, ada semuanya. Ibu, ma yalfizu min qaulin illa ladai raqibun atid. Tidak ada satu kata dan ucapan pun terkecuali raqib dan atid akan mencatat kita di Lauhil Mahfuz. Rasul main ke kolam pulpen akhirat, Rasul main ke surga, jumpa dengan malaikat Ridwan, jumpa, masuk ke dalamnya, la ilaha illallah. Ke neraka, jumpa dengan maling-maling. Terakhir, sudah katakan ya Muhammad, inilah tujuan Allah untuk mengistir dan mi'rajkan Rasulullah. Kekayaan Allah nampak di sana. Rasul kaget, ya Allah ya Rabbi, ini langit yang begitu membentang luas, langit pertama dari emas Allah buat, Pak. Kayak mana kayaknya Allah? Langit kedua dari intan permata, langit ketiga dari zabarjud, langit keempat dari barang yang lebih mahal lagi, lebih mahal lagi. La ilaha illallah. Allah gak sombong. Kita baru punya fortune satu aja, ya Allah ya Rabbi. Baru pangkat bunga di sini dan bintang di sini, ditanya pun nggak mau jawab. Baru aja kita punya ilmu setitik aja, jalan kayak yang putus. Baru punya harta dikit saja, gaya sudah luar biasa bergengsinya. Allah, Rasulullah bukan nggak bisa menjadi orang kaya, Pak. Rasul pernah ditanya sama malaikat Jibril. Apa Jibril katakan, Muhammad, siap? Kamu mau jadi nabi sekaligus raja, apa mau jadi nabi sekaligus jadi masyarakat biasa? Rasul jawab, ya Jibril, jadikan saya nabi dan rasul dan seperti masyarakat biasa, Pak. Makanya Rasul tingkatnya nabi, keadaannya masyarakat biasa. Kalau Rasul sempat jawab, saya mau jadi nabi dan rasul sekaligus raja, apa Jibril katakan? Tuh, gunung, semua akan aku jadikan emas. Kemana kamu lari, dia akan mengejar kamu Muhammad. La ilaha illallah. Tapi Rasul tidak. Hadirin kaum muslimin, yang ketiga, oleh daripada Isra Mi'raj sudah dijelaskan dari tadi, bahwa intinya perlu kita pahami, Ibu dan Bapak sekalian, ya, kita jangan menyangka bahwa Allah itu punya tempat, tidak, ya. Allah itu memiliki sifat qiyamu binafsihi, Allah berdiri sendiri. Bapak jangan berprasangka Allah punya tempat di atas, tidak. Lalu bagaimana Rasul jumpa dengan Allah? Ulama berbagi pendapat. Pendapat yang pertama, berjumpa seperti kita biasa tapi dhaif. Pendapat yang kedua, Rasulullah paham dengan bahasa Allah seperti Bapak kita punya anggota paham dengan perintah hati. Jelas, Pak? Jelas Ibu? Ini apa Ibu? Apa ini? Tangan. Kerjaan tangan apa? Untuk memegang, menulis, bekerja. Rupanya tangan ini ada yang nyuruh, Pak. Siapa yang nyuruh? Hati. Ibu punya mata, berkedip. Rupanya setiap kedipan mata kita ada suruhan dari hati, Pak. Bapak punya kaki melangkah, disuruh sama hati. Tapi anggota tubuh kita untuk bergerak tidak usah mendengarkan perintah hati, dia spontan paham sendiri. Kenapa? Kalau sempat kedua mata kita tunggu perintah hati, Pak. Ya Allah ya Rabbi, nggak sempat kita ke kantor, betul Pak? Aku bilang mata, hati, suruh saya berkedip, ting. Suruh saya berkedip, ting. Gitu. Nggak bisa, Pak. Makanya anggota tubuh kita paham dengan perintah hati. Begitulah sebagian pendapat. Rasul paham dengan perintah Allah seperti pahamnya anggota tubuh dengan perintah hati yang tanpa disadari. Daud datang sama malaikat, sama Nabi Musa. Muhammad, apa dapat? Sholat berapa? 50 waktu. Mahoi. Oh, banyak kali. Balik. Sampai 9 kali, Pak. Dapat 5 waktu. Apa Nabi Musa katakan, Ibu? Muhammad, 5 waktu pun banyak umat kamu nggak sanggup. Balik. Apa Rasul katakan, ya Musa, astahi, malu saya. Udah 9 kali masa balik lagi. Udah 5 waktu aja.
Dulu Pak kalau sempat Rasul naik lagi, mungkin dikotong lagi jadi 2. Malam 1, siang 1. Rupanya apa yang dibilang oleh Nabi Musa betul ibu-ibu. Kalau kita nggak maksakan diri untuk sholat, ya Allah ya Rabbi. Makanya Pak, dalam dunia ini nggak ada ibadah yang lebih baik daripada sholat ibu. Puasa sebulan sekali, setahun sekali, zakat setahun sekali, itu pun bagi yang mampu. Ibadah haji sebulan sekali bagi yang mampu. Syahadat kita nggak pernah berbaikat sama Rasulullah. Kita sudah Islam turunan. Tapi pada sholat 24 jam istiqomah tanpa toleransi. Tidak boleh, tidak. Jangankan yang sehat, yang sakit pun harus sholat. Jangankan yang senggang, yang sibuk pun harus sholat. Jangankan masyarakat, pejabat pun harus sholat. Jangankan orang miskin, yang kaya pun harus sholat. Betul nggak? Oh, sakit saya, nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, tidur. Nggak bisa tidur, angkat tangan. Nggak bisa angkat tangan, berbaring. Nggak bisa berbaring, kedip mata. Nggak bisa kedip mata, ngomong takbir. Nggak bisa takbir, ngomong Allah. Nggak bisa diam mulut kamu. Nggak bisa lagi kedip mata. Nggak bisa lagi mata ya sekalian. Betul Pak? Ini alasan saja. Ini namanya sholat. Mudah-mudahan ibu dan jemaah kaum muslimat rahimahullah, kita perbaiki sholat. Hikmah dengan ajar-ajaran Isra Mi'raj ini, kita perbaiki sholat. Mudah-mudahan sekalipun usia sudah 30 tahun, 50 tahun sholat kita sudah setiap hari, tapi tidak sedikit ribuan manusia yang belum memahami bagaimana sholat yang sebetulnya dan serupanya. Allah katakan dalam Al-Quran Ibu, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu pekerjaan yang berat, terkecuali bagi orang yang khusyuk. 2 rakaat sholat subuh kayaknya enteng, tapi mengerjakannya luar biasa. Betul Pak? Kayak mana biar kita khusyuk? Allah kasih tandanya. Yang pertama, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Waktu sholat, ya Allah, aku sedang berjumpa denganmu. Ini satu. Yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un. Setelah sholat ini saya akan mati dan menghadap kepadamu ya Allah. 2 sifat inilah Pak yang perlu kita tanamkan. Menurut Al-Quran, pertama, saya sedang berjumpa dengan Allah Pak. Ya, kita berjumpa dengan Allah, ya Allah, kayak mana nggak senang kita ini ya? Yang kasih kepeng tiap hari, yang kasih nyawa, kasih nafas tiap hari Pak. Masa nggak mau datang ya Allah ya Rabbi? Keterlaluan ya Pak? Pak, Ibu keterlaluan nggak? Udah kasih uang tiap hari, kasih nafas tiap hari, kasih hidup tiap hari, kasih rezeki ya Allah. Allah panggil tak mau datang. Ya Allah, keterlaluan nggak Pak? Keterlaluan nggak? Keterlaluan. Ya Allah, sampai di mana kesombongan kita ya Allah? Tiap hari kita makan cuk uang, semua rezeki, nafas, sehat. Dipanggil ya Allah, lupa. Nauzubillahi min dzalik. Alladzina yazunnuna sedang berjumpa dengan Allah. Yang kedua, saya akan mati menurut Al-Quran. Datang ulama diperkuat. Yang pertama, biar kita khusyuk, hadirkan hati dengan cara tadi 2. Yang kedua, punya rasa takut sama Allah. Yang ketiga, punya sifat berharap sama Allah, ya Allah, perbaiki hati kami. Yang keempat, punya rasa malu sama Allah Subhanahu wa taala. Malu ya Allah. Mudah-mudahan dengan adanya acara Isra Mi'raj ini, kita semua bisa memperbaiki diri dengan cara memperbaiki sholat. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Kesimpulannya, penyebab, tujuan dan hikmah sepintas sudah kita sama-sama dengarkan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya.
من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, acara selanjutnya doa yang akan dipandu oleh Bapak Ustadz Indra Sakti SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, merendahkan kedua tangan, merendahkan hati yang paling dalam. Mudah-mudahan acara kita pada malam yang berbahagia ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz dan kawan kita tadi dapat menjadi iktibar pelajaran kepada kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا ناعمين، حمدا شاكرين، حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شرك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والبركة والسلام والهدى والأمن والاتحاد والألفة والمودة والتقى والغنى على آل هذا البيت خاصة وعلينا وعلى جميع المسلمين عنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا والدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دفع عنا الظلام والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والشيوخ المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منا وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعنا مرحوما وتفرقنا من دونه تفرقا مقسوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى على خلفك سيدنا محمد وعلى آله رسول الله أجمعين. إلهنا يا الله إلهنا يا ربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صل وسلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صل وسلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صل وسلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah sudah